Selamat pagi seluruh rekan AJR. Ini akan saya jelaskan video tentang ongkos kirim yang tidak langsung dipotong saat pembelian ya. Jadi kalau kita masukkan di pembelian, terus faktur pembelian ini ya. Ini saya sudah masukkan 2. Jadi yang pertama misalnya ini saya masukkan baterai. Jadi ini baterainya saya masukkan terpisah, ada 1000 dan ada 3000. Termasuk juga timah yang dimana nantinya ini tidak boleh dihitung karena kita prioritas hanya 2, yaitu baterai dan kotak. Nah, kotak sendiri saya masukkan 500. Jadi nanti total kotaknya itu ada 1000 dan total baterainya itu ada 4000 ya. Nah, ini pembelian seperti biasa. Jadi ya ada total dan diskon atau sebagainya. Cuman ongkos kirim ini ditulis di bagian bawah ini, sengaja saya taruh di bawah ini karena tidak mempengaruhi angka pembelian ini. Jadi ini ditulis di sini total ongkosnya untuk semua ini, tapi tidak ditambahkan. Jadi ini kan kalau di total semua ini sudah 64.560, jadi totalnya ya juga 64.560. Karena ini nanti di jurnal secara terpisah. Ini kan 12 juta ya. 12 juta. Sedangkan yang kedua ini saya juga membuat kotak dan baterai pembeliannya. Misalnya ini 24 juta, tapi ongkosnya cuma 2 juta ya. Jadi ini saya save. Kalau kita ke ongkos kirim, maka totalnya adalah seperti ini. Jadi kita beli yang pertama itu tadi 1000 kotak dan 4000 baterai. Jadi ini area kotak, jumlah dan uangnya. Ini area baterai, jumlah dan uangnya. Nah, jadi hitungannya gini. Ini 1000 baterai, 1000 kotak, 4000 baterai. Uangnya totalnya 12 juta. Nah, dari 12 juta ini kita split secara uang. Berarti porsi untuk kotak uangnya sendiri yaitu 1000 dibagi 5000. Total itemnya itu 5000 dikali 12 juta. Jadi uangnya sendiri, porsi untuk kotak ongkosnya itu 2.400.000 dan porsi untuk baterai ini. Jadi kalau ini ditambah ini kembali lagi ke sini ya. Jadi ini juga sama 20, ini uangnya ini. Nah, jadi ini kan kalau di total ongkos kirimnya 14 juta, dimana terdiri dari 2 kali ongkos kirim 3.200.000 dan 10.800.000. Jadi klop hitungannya, termasuk itemnya juga klop ya. Nah, sekarang kalau kita mulai menggunakan barang ya, jadi menggunakan barang itu kita masukkan catatannya di sini. Jadi misalnya ini tanggal 18, setiap akhir bulan ya, setiap akhir bulan. Misalnya jadi ini pastikan akhir bulan. Misalnya tanggal 29 kita gunakan di sini ada 1000 kotak. Ya, mungkin 100 saja kotak ya, dan ini baterainya juga 200 baterai ya. Jadi kalau saya save, nah maka nanti hitungannya seperti ini. Jadi menghitung ya. Masuk ini keluar 200, stok akhir pada waktu itu adalah 4030, maka 200 dibagi 4030 dikalikan dengan nilai uangnya waktu itu 10.800 ya. Jadi ini. Sehingga kalau saat pengeluaran itu tadi, kalau saya total ini di total ini, jadi totalnya ini. Jadi di akunnya itu nanti akan kelihatan
Ini ya akunnya. Jadi ada masuk 2 kali. Jadi semuanya ngumpul di sini dana ongkos kirim ya. Jadi waktu kita melakukan pemasukan dana ongkos kirim itu masuk alokasi ini, sebetulnya ini kita anggap aset dulu ya, 14 juta. Kemudian ini bandingannya itu sama kas kecil. Jadi kalau kita lihat itu akunnya itu seperti ini. Jadi alokasi dana ongkos kirim, jadi kita alokasikan dulu ya 12 juta. Ongkos kirimnya, kas kecilnya berkurang 12 juta. Kan pada saat itu kita otomatis keluar uang ya. Keluar uang ya, waktu itu bayar langsung kan ya. Jadi Pak Andi bayar langsung jadi 12 juta. Jadi anggapannya dari kasnya Pak Andi keluar, tapi kita tidak bisa langsung ke barangnya sendiri. Tapi kita anggapannya itu kita punya aset untuk nanti pengeluaran ongkos. Jadi ini alokasi dana ongkos kirim pembelian. Nah, saat Mbak Wiwi nanti setiap akhir bulan memasukkan, nah ini dikurangi. Jadi itu otomatis 14 juta dikurangi ini nanti ngumpul di sini. Ini alokasinya ini akan, jadi nanti Mbak Wiwin masukkan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, itu nanti ini bertambah terus. Ini yang akan bertambah kalau ada istilahnya kalau ada pembelian ya. Nah sekarang ini jurnalnya sendiri itu bagaimana? Ini jurnalnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi mengurangi aset ongkos kirim ya. Jadi ini mengurangi, dan ini benar-benar yang dibebankan. Jadi ini masuk ke akun kelas depannya 6, jadi benar-benar jadi beban ongkos kirim pembelian. Jadi baru benar-benar di jurnal saat ada Mbak Wiwin masukkan akhir bulan. Seperti itu. Terima kasih.